Pernah nggak kamu punya temen yang sering batalin janji? Katanya banyak kerjaan, capek, gak enak badan. Mereka cari alasan karena lebih seneng ngabisin waktu di rumah aja. Rebahan, nonton film, gak ketemu siapa-siapa. Dan kalau kamu mikir mereka cuma males atau antisosial, sains punya penjelasan yang beda. Dan percaya deh, setelah nonton ini sampai habis, kamu bakal ngerasa ternyata sikap mereka justru masuk akal. Oke, pertama-tama kita harus lepas dulu dari stigma yang salah. Banyak orang mikir, suka di rumah sama dengan antisosial, gak punya teman, gak asik. Padahal, secara psikologis ada yang namanya optimal arousal theory. Sederhananya gini, setiap orang punya tingkat rangsangan ideal yang beda-beda. Ada orang yang butuh banyak rangsangan, kayak dari keramaian, ngobrol, musik kencang, buat ngerasa hidup. Tapi ada juga yang sistem sarafnya udah puas sama hal-hal kecil, kayak minum kopi hangat, suara hujan, atau cuma nonton film sendirian. Dan ini bukan pilihan ya, ini emang cara otak mereka bekerja dari lahir. Terus ada satu hal lagi yang menarik. Orang yang lebih suka di rumah itu sebenarnya punya kehidupan yang rame banget. Bukan rame karena orang, tapi rame sama pikiran, ide, sama imajinasi mereka sendiri. Mereka bisa duduk diam berjam-jam, tapi lagi jalan-jalan kemana-mana di kepala mereka. Lagi mikir, ngerangkai ide, atau sekedar tenggelam di dunia yang mereka ciptain sendiri. Dalam psikologi, ini disebut high internal self-presence. Artinya, mereka lebih terhubung sama dunia di dalam diri mereka sendiri dibanding hiruk-pikuk di luar. Makanya, buat mereka, rumah bukan tempat buat ngumpet. Rumah itu kayak studio, tempat semua pikiran bisa hidup, berkembang, dan jadi sesuatu. Yang lebih gila lagi, research buktiin orang kayak gini cenderung lebih kreatif dan lebih jago nyelesain masalah. Soalnya mereka nggak terburu-buru, mereka mikir pelan, tapi dalam. Tapi kadang mereka punya alasan lain. Ada yang milih di rumah karena dunia luar itu terlalu berisik, terlalu kacau, terlalu nggak bisa diprediksi. Buat orang yang sensitif, keluar rumah itu kayak masuk ke ruangan yang semua tombolnya dinyalain sekaligus. Lampunya terlalu terang, suaranya terlalu rame, orangnya terlalu banyak. Tapi kalau di rumah, mereka bisa atur semuanya. Cahaya, suara, volume, mereka pegang kontrol. Makanya kalau mereka ngerasa lebih tenang di rumah, itu bukan karena mereka lemah. Itu karena mereka tahu cara ngelindungin diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, ini sehat gak ya? Jawabannya, tergantung. Kalau di rumah karena emang senang, karena di situ ngerasa produktif, bisa recharge energi, itu hal baik. Tapi kalau di rumah karena takut keluar, karena dunia luar kerasa terlalu berat sampai susah jalanin hari, itu beda cerita. Yang satu itu pilihan sadar, yang satu lagi tanda kalau ada sesuatu yang lagi butuh perhatian, atau bahkan bantuan profesional. And that's fine. Kalau mereka atau mungkin kamu emang suka di rumah, dengerin deh, kamu gak ketinggalan apa-apa. Itu bukan kurang gaul, bukan juga ngebosenin. Tiap orang punya cara sendiri buat ngerasa bahagia dan nyaman. Kebahagiaan gak selalu dari keramaian atau validasi orang lain. Kadang justru ada di hal-hal kecil yang bisa dinikmatin sendirian. Dan orang yang nyaman di rumah, mereka gak butuh dunia buat ngerasa utuh. Karena mereka udah nemuin itu di dalam diri sendiri.